Malam itu, suara hujan mengguyur halaman rumah megah milik seorang janda kaya. Seorang pemuda sederhana datang dengan wajah lelah. Hanya membawa buku dan pena, berharap bisa mengajar anak kecil agar pintar. Tapi siapa sangka, kedatangannya malah menjadi awal dari hinaan paling menyakitkan dalam hidupnya. Hei kamu pikir siapa dirimu? Cuma guru les bayaran kecil. Jangan sok pintar di depan aku. Ya, aku cuma nyuruh kamu ngajarin anakku, bukan ngajarin aku bisnis. Dengar baik-baik, kalau kamu benar-benar hebat seperti yang orang bilang, aku tantang kamu. Dalam 2 bulan, jual produkku. Kalau kamu bisa, aku rela menikah sama kamu. Tapi kalau gagal, jangan pernah muncul lagi di rumah ini. Dasar miskin sok jago. Kata-kata itu menusuk hati seorang pemuda bernama Ardi. Tapi siapa sangka, hinaan itu justru menjadi bara yang menyalakan semangatnya. Dan dari ejekan itulah, lahir kisah luar biasa tentang harga diri, kesabaran, dan pembuktian seorang lelaki yang pernah diremehkan. Sore itu, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah besar bergaya modern di kawasan elit kota. Dari dalam mobil, seorang pemuda berumur 25 tahun turun dengan tas selempang di bahunya. Wajahnya sederhana, rambutnya rapi meski bajunya terlihat murah dan sudah agak pudar warnanya. Dialah Ardi, seorang pemuda yang baru sebulan menjadi guru les privat untuk anak kecil bernama Amel. Putri sematawayang dari seorang janda kaya bernama Nyonya Rita. Rumah itu begitu megah, dengan halaman luas, mobil mewah terparkir rapi, dan para pembantu berlalu lalang dengan wajah tunduk. Namun di balik kemewahan itu, suasana terasa dingin dan penuh jarak. Ardi menatap rumah itu sambil menarik napas dalam. Ia tahu betul, tempat ini bukan dunianya, tapi ia butuh pekerjaan, dan ia mencintai dunia pendidikan. Ketika bel pintu ditekan, seorang pembantu keluar dengan wajah sinis. Guru les, ya, masuk aja. Tapi jangan injak karpet putih itu. Ibu nggak suka orang luar bikin kotor rumah. Ardi hanya tersenyum sopan. Iya, Mbak, terima kasih. Langkahnya terasa berat melewati ruang tamu yang luas. Di dinding tergantung lukisan besar. Di meja terletak vas bunga kristal. Dan di sudut ada foto keluarga Nyonya Rita bersama anak perempuannya. Tak ada sosok suami di sana. Tak lama, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari lantai atas. Nyonya Rita muncul, mengenakan gaun rumah elegan. Wajahnya cantik tapi penuh wibawa dan dingin. Tatapannya langsung menyapu dari ujung rambut hingga sepatu Ardi. Kamu guru les baru itu? Tanyanya datar. Iya, Nyonya, nama saya Ardi, saya yang... Sudah, saya nggak butuh tahu banyak. Kamu cuma ngajar anak saya, bukan mau tinggal di sini. Nada suaranya tajam, membuat pembantu di belakang hampir menahan tawa. Ardi sedikit menunduk, mencoba tetap sopan. Baik, Nyonya, saya hanya ingin membantu Amel belajar dengan baik. Rita menyilangkan tangan di dada. Anakku anak orang kaya. Dia harus diajar oleh orang yang ngerti etika dan kualitas. Jangan cuma karena kamu bisa matematika terus sok pintar di depan anak saya. Kata-kata itu menampar harga diri Ardi, tapi ia tetap diam, menatap lantai, menahan diri agar tidak membalas. Ia tahu, melawan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Amel berlari kecil dari tangga. Wajahnya ceria. Om Ardi datang. Yuk belajar. Senyum gadis kecil itu seketika mencairkan suasana tegang. Ardi membalas lembut. Iya, Amel, yuk, kita belajar bareng. Rita hanya menatap dengan ekspresi dingin, lalu berjalan pergi sambil berkata, pastikan anak saya dapat nilai bagus. Kalau tidak, kamu angkat kaki dari sini. Ketika pintu kamar belajar tertutup, Ardi duduk di samping Amel dan mulai mengajarkan pelajaran hari itu. Tapi dalam hatinya, ia bergumam pelan, orang boleh hina aku, tapi aku akan buktikan, kalau kerja keras dan kemampuan bukan milik orang kaya saja. Di luar ruangan, Nyonya Rita berdiri di balik pintu, menatap dari celah kecil sambil tersenyum sinis. Sudah 1 bulan penuh Ardi mengajar Amel di rumah megah milik Nyonya Rita. Anak kecil itu cepat akrab dengannya, selalu antusias belajar, bahkan mulai menunjukkan peningkatan nilai di sekolah. Tapi sayangnya, kebaikan hati dan kerja keras Ardi sama sekali tak membuat Nyonya Rita menghormatinya. Hari itu, setelah sesi belajar selesai, Ardi berpamitan seperti biasa. Namun sebelum ia sempat keluar dari pintu, suara dingin terdengar dari ruang tamu. Ardi, kesini sebentar. Nada bicara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Di ruang tamu, Nyonya Rita duduk anggun di kursi empuk dengan secangkir kopi di tangan. Sementara 2 pembantunya berdiri di belakang, menatap Ardi seperti penonton yang menunggu tontonan baru. Duduk, perintah Rita tanpa menatap. Ardi menurut, duduk dengan sopan.
Sudah sebulan kamu di sini, katanya datar. Kamu tahu, banyak guru les datang dan pergi. Tapi baru kali ini saya lihat orang yang tampangnya lebih mirip tukang servis laptop daripada pengajar. Pembantu di belakangnya terkikik pelan. Ardi menunduk, menahan napas, mencoba menahan diri agar tidak tersulut emosi. Rita meneguk kopinya, lalu melanjutkan dengan nada mengejek. Dengar, kamu di sini cuma saya bayar untuk ngajarin anak saya. Jangan merasa penting. Jangan sok dekat dengan keluarga saya, apalagi sok pintar di depan saya. Ardi terdiam, tapi di balik diamnya, ia menatap sekilas ke arah Rita pandangan yang tak marah, hanya tegas dan dalam. Itu membuat Rita sedikit terganggu. Kamu ngerti ya maksud saya? Tanya Rita lagi. Iya, Nyonya, saya paham posisi saya di sini. Bagus, jawabnya cepat. Saya tidak suka orang rendahan yang sok tahu. Kamu tahu dunia saya, bisnis, kerja keras, uang besar. Dunia yang gak mungkin kamu fahami dengan pakaian murahanmu itu. Pembantu lain berbisik pelan. Padahal orangnya sopan loh, Bu. Rita menatap tajam ke arah pembantu itu. Diam kamu, saya yang bayar kamu, bukan dia. Ardi menarik napas, lalu berdiri. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya pamit, Nyonya. Tapi Rita menahan, tunggu dulu. Saya dengar dari tetangga sebelah, kamu sering bantu mereka jualan online, ya. Kamu pikir kamu paham bisnis. Nada itu mengandung tawa ejekan. Saya hanya bantu mereka menulis promosi, Nyonya. Tidak lebih. Rita menyeringai. Lucu. Jadi kamu mau bilang kamu bisa jualan lebih baik dari saya? Saya tidak bilang begitu, jawab Ardi pelan. Tapi kamu pikir kamu pintar. Begini saja, Ardi, katanya sambil menyandarkan punggung ke sofa mewah. Kalau kamu memang jago seperti yang kamu pikirkan, saya tantang kamu. Ardi menatapnya dengan kening berkerut. Tantangan, Nyonya. Iya, Rita mencondongkan tubuhnya. Wajahnya kini benar-benar menatap Ardi. Saya punya produk kecantikan, dan kamu saya tantang untuk menjualnya lewat media sosial. Kalau dalam 2 bulan kamu bisa membuat produk itu laku, saya akan beri kamu hadiah apapun yang kamu mau. Suara tawa kecil terdengar dari pembantu di belakang. Ardi tersenyum tipis. Dan kalau saya gagal, Rita mengangkat alisnya. Kamu keluar dari sini, sekarang juga. Dan saya pastikan tidak ada rumah di kota ini yang mau menerima guru les bernama Ardi lagi. Suasana menjadi sunyi. Ardi berdiri tegak. Baik, Nyonya, saya terima tantangan Anda. Rita menatap sinis, bibirnya terangkat membentuk senyum menghina. Dan kalau kamu berhasil, kalau saya berhasil, Ardi menatap mata Rita dengan tenang. Saya hanya ingin satu hal, penghormatan. Jangan lagi hina orang yang berjuang dengan cara jujur. Hening. Untuk sesaat, Nyonya Rita seperti kehilangan kata. Tapi egonya terlalu besar untuk mengaku kalah. Ia tertawa kecil. Baik, guru les, saya terima. Tapi saya ubah hadiahnya. Kalau kamu bisa menjual produkku dengan sukses dalam 2 bulan, saya akan rela menikah denganmu. Tapi kalau gagal, kamu saya usir malam itu juga. Ardi hanya membalas dengan senyum dingin. Kesepakatan yang menarik, Nyonya. Lalu ia pamit, melangkah keluar dari rumah megah itu dengan kepala tegak. Dari balik jendela besar, Nyonya Rita menatap punggungnya yang menjauh. Guru miskin menantang janda kaya. Lucu sekali, gumamnya. Ia tak tahu bahwa mulai malam itu, permainan sudah benar-benar dimulai. Dan orang yang ia hina barusan adalah seorang ahli pemasaran digital yang dulu gagal karena nasib, bukan karena bodoh. Keesokan harinya, Ardi kembali ke rumah megah itu bukan untuk mengajar, tapi untuk menerima tantangan yang dilontarkan oleh Nyonya Rita. Sebuah permainan ego antara seorang guru les miskin dan janda kaya yang angkuh. Saat ia masuk ke ruang tamu, Rita sudah menunggunya dengan gaya khasnya, anggun, sombong, dan selalu memancarkan aura superior. Di atas meja, beberapa kotak berwarna emas terletak rapi. Itu produkku, katanya sambil menunjuk. Serum kecantikan. Namanya Air Glow, produk premium untuk wanita berkelas. Tapi sayangnya, penjualan akhir-akhir ini menurun. Nah, coba tunjukkan kehebatanmu, Tuan Guru Les. Nada suaranya penuh sindiran. Ardi membuka salah satu kotak, meneliti kemasannya. Desainnya menarik, tapi, katanya pelan. Tapi apa? Potong Rita dengan nada tinggi. Promosinya terlalu kaku, Nyonya. Terlalu banyak janji, kurang sentuhan emosi dan kepercayaan. Orang sekarang lebih percaya pengalaman nyata daripada kata-kata indah. Rita menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu pikir kamu bisa lebih tahu dari tim marketingku yang saya bayar?
Puluhan juta per bulan. Ardi hanya tersenyum. Saya tidak lebih tahu, Nyonya. Saya hanya tahu apa yang orang butuh lihat. Bukan sekadar apa yang perusahaan ingin tunjukkan. Pembantu yang berdiri di belakang hampir tersenyum. Tapi langsung menunduk saat Nyonya Rita melirik tajam. Baik, kata Rita dingin. Kamu boleh pakai satu ponsel dan akun media sosial apapun yang kamu mau. Tapi ingat, 2 bulan saja. Kalau tak ada hasil, kamu saya usir malam itu juga. Boleh saya tahu targetnya, Nyonya? Rita menyilangkan kaki, menegakkan tubuhnya dengan penuh wibawa. Kalau kamu bisa menjual 1000 botol dalam 2 bulan, aku anggap kamu menang. Kalau tidak, kamu saya anggap pecundang. Dan kamu keluar dari rumah ini untuk selamanya. Ardi menatap lurus ke matanya. 1000 botol. Ya, anggap saja itu tantangan dari wanita yang kamu kira bisa kamu kalahkan. Baik, jawab Ardi dengan nada tenang. Saya terima. Ia lalu mengangkat satu kotak produk itu, memeriksa label dan isi. Dalam hatinya, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dulu, sebelum menjadi guru les, Ardi pernah bekerja sebagai admin toko online kecil. Dari sanalah ia belajar dunia marketing digital. Dari cara menulis caption hingga membuat iklan yang bisa menyentuh emosi pembeli. Namun, pekerjaan itu ia tinggalkan karena perusahaan bangkrut dan sejak itu, ia hanya bisa hidup sederhana, mencari pekerjaan apa saja untuk bertahan. Rita menatapnya dengan tatapan merendahkan. Lucu sekali lihatmu memegang produk itu, seolah-olah kamu paham dunia bisnis. Ardi hanya menatap singkat dan berkata, kadang yang paham bukan yang punya uang, tapi yang pernah jatuh dan belajar dari bawah. Rita tertawa sinis. Kalimat bagus untuk orang miskin. Lalu ia berdiri, mendekat, menepuk bahu Ardi dengan pelan namun penuh ejekan. Baiklah, guru les, mari kita lihat apakah ucapanmu bisa menghasilkan uang, atau cuma jadi kata-kata bijak murahan. Ardi tidak menanggapi, ia hanya mengambil beberapa botol air glow, lalu berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah mantap. Di dalam hati, ada api kecil yang menyala, api harga diri yang selama ini ditindas oleh hinaan dan kesombongan orang kaya. Di luar rumah megah itu, ia menatap langit sore, 1000 botol dalam 2 bulan. Baik, Nyonya Rita, aku terima tantanganmu. Tapi saat waktunya tiba, jangan salahkan aku kalau dunia tahu siapa yang sebenarnya bodoh dan siapa yang bekerja dengan hati. Dan di balik tirai jendela lantai 2, Nyonya Rita memperhatikan punggung Ardi yang menjauh. Ia tersenyum sinis dan bergumam pelan. Guru miskin, dalam 2 bulan kamu akan kembali ke jalan, bukan ke rumahku. Namun tanpa ia sadari, tantangan itu bukan sekadar permainan, melainkan awal dari kehancuran kesombongan dirinya sendiri. Malam itu, Ardi duduk di kamar kontrakannya yang kecil dan sederhana. Dindingnya lembab, cat mengelupas, dan hanya diterangi cahaya redup dari lampu 5 watt. Di depannya tergeletak beberapa botol air glow, produk yang diberikan Nyonya Rita dengan nada menghina. Di meja kecil itu juga ada laptop tua layar retak di sudut. Kipasnya berisik, tapi masih bisa menyala. Ardi membuka laptop pelan-pelan, menatap layar sambil menarik napas panjang. Baik, 2 bulan, 1000 botol. Aku tahu ini bukan sekadar bisnis baginya. Ini soal harga diri, gumamnya. Ia mulai menulis ulang deskripsi produk, memperbaiki foto-foto yang diambil dari kamera ponselnya. Ia mempelajari warna, gaya bahasa, dan tren iklan di media sosial. Tidak seperti tim marketing milik Rita yang hanya memamerkan kemewahan. Ardi ingin menyentuh sisi hati pembeli. Cantik bukan soal wajah putih dan mahal, tapi tentang percaya diri dari dalam. Air glow cahaya alami untuk wanita yang berani jadi dirinya sendiri. Kalimat itu ia tulis dengan sepenuh hati. Sambil mengetik, ia teringat wajah Nyonya Rita saat menghina dirinya di ruang tamu. Kamu pikir kamu bisa jualan lebih hebat dari aku? Kamu cuma guru les, sadar diri. Setiap kali mengingat kata-kata itu, semangatnya justru membara. Ia tak ingin membalas dengan kata, tapi dengan hasil. 3 hari pertama, ia mulai membuka akun media sosial baru. Membuat video pendek tentang cara memakai serum dengan baik. Ia tidak punya model profesional. Jadi ia meminta bantuan teman lamanya, Dewi, seorang ibu muda yang pernah berjualan online bersamanya. Dengan modal cahaya lampu kamar dan kamera HP, mereka merekam video sederhana tapi jujur menampilkan perubahan nyata. Bukan janji palsu. Ini produk bagus, cuma butuh cara jujur buat dikenalkan ke orang, ujar Ardi. Dewi tersenyum. Kamu masih sama kayak dulu ya, nggak pernah menyerah. Hari berganti hari. Sementara itu, di rumah megah Nyonya Rita, ia mulai mendengar kabar bahwa Ardi sibuk mempromosikan produknya secara online.
Namun alih-alih kagum, Rita justru menertawakan. Dia kira orang akan beli produk mewah dari wajah kayak dia, katanya pada sahabatnya, sesama janda kaya. Sudahlah, Rita, mungkin dia cuma butuh pembuktian sebelum kamu usir. Lihat saja, 2 minggu lagi juga pasti nyerah. Rita tersenyum sinis. Iya, biar tahu tempatnya di mana. Dunia bisnis bukan tempat untuk orang miskin berlagak pintar. Sementara itu, Ardi terus bekerja tanpa lelah. Ia belajar algoritma media sosial, memanfaatkan jam ramai untuk posting, dan membalas komentar pelanggan satu persatu. Ia menulis seolah sedang berbicara dengan mereka ramah, jujur, dan tulus. Malam demi malam ia habiskan tanpa tidur, sambil menatap layar laptop yang panas. Setiap notifikasi pesanan masuk membuat matanya berkaca-kaca. 1, 2, 3 botol terjual. Jumlahnya kecil, tapi baginya itu awal kemenangan. Suatu sore, Amel anak kecil yang diajarinya tiba-tiba mengirim pesan lewat ponsel ibunya. Om Ardi, semangat ya. Amel doain Om menang lawan Mama. Pesan singkat itu membuat Ardi terdiam lama. Ia menatap layar ponselnya sambil tersenyum. Terima kasih, Amel. Doa anak polos lebih kuat dari ejekan orang sombong. Hari-hari berikutnya, penjualannya mulai meningkat. Dari hanya beberapa botol per hari, menjadi puluhan. Orang-orang mulai tertarik dengan cara promosinya yang menyentuh hati. Namun, di saat Ardi mulai menapaki awal keberhasilan, Nyonya Rita kembali membuat langkah baru. Ia mengundang Ardi ke rumah besar itu lagi bukan untuk berterima kasih, tapi untuk kembali menghinanya di depan banyak orang. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Guru les, uang dan pengalaman tidak bisa kamu lawan dengan semangat doang. Ardi menunduk hormat, lalu menjawab dengan suara tenang. Saya tidak melawan uang, Nyonya. Saya hanya berjuang melawan kesombongan. Dan kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam, termasuk Rita, yang untuk pertama kalinya merasa ada sesuatu dalam dirinya. Bergetar rasa tidak suka, tapi juga takut, karena mungkin dia mulai kalah. Hari-hari berlalu cepat, sudah hampir 3 minggu sejak Ardi menerima tantangan dari Nyonya Rita di rumah. Kontrakannya yang sempit, suara ketikan di laptop tua tak pernah berhenti. Malam demi malam, ia terus menyusun strategi pemasaran, menulis naskah promosi, dan memantau setiap pergerakan di media sosial. Ia tahu satu hal, kesabaran dan kejujuran adalah kekuatan yang tak dimiliki para pebisnis sombong seperti Rita. Suatu malam, Ardi membuat video sederhana. Di dalamnya, ia tidak memamerkan kekayaan atau model cantik, melainkan menampilkan seorang ibu rumah tangga yang bercerita bagaimana produk Airglow membantunya tampil percaya diri tanpa harus merasa minder. Aku bukan orang kaya, tapi aku ingin terlihat rapi untuk suamiku. Airglow bantu aku tampil percaya diri. Terima kasih. Video itu sederhana, direkam hanya dengan kamera ponsel murahan, tapi menyentuh hati banyak wanita. Dalam seminggu, video itu ditonton puluhan ribu kali, dan pesanan mulai berdatangan. Ardi takjub melihat notifikasi di ponselnya. Pesanan masuk, 1 botol, 2 botol, 5 botol. Dalam sehari, ia menjual 70 botol. Wajahnya cerah, dan matanya sedikit berkaca. Ini baru permulaan, gumamnya. Sementara itu, di rumah megah Nyonya Rita, suasana berbeda total. Ia sedang bersantai dengan sahabat-sahabatnya di ruang tamu. Aku dengar si guru les itu masih berusaha jual produkmu, ya? Tanya salah satu dari mereka. Rita tertawa sinis sambil menyesap kopinya. Iya, lucu kan? Guru miskin, jual produk mahal. Aku kasih 2 minggu lagi, dia pasti menyerah. Namun tiba-tiba, salah satu pembantunya masuk tergesa-gesa sambil membawa tablet. Nyonya, lihat ini. Produk Airglow trending di media sosial. Banyak yang pakai tagar cahaya alami. Rita menatap layar tablet itu. Ada ratusan komentar positif. Dan di bagian bawah video tertera nama akun promosi, @ardi_official. Kok bisa? Ia membaca captionnya pelan. Kecantikan sejati bukan soal harga, tapi keyakinan bahwa setiap wanita berhak bersinar. Airglow, cahaya alami. Hening menyelimuti ruangan itu. Para sahabatnya saling pandang, dan salah satu dari mereka berbisik. Kayaknya dia benar-benar tahu cara jualan. Rita menegakkan tubuhnya dengan wajah menegang. Tidak mungkin, itu cuma kebetulan. Sementara itu, Ardi tidak berhenti. Ia mulai membuat strategi afiliasi, memberi diskon kecil bagi pembeli pertama, dan mengundang beberapa influencer kecil untuk mereview produk. Tanpa disangka, testimoni jujur itu membuat nama Airglow makin dikenal luas. Dalam 1 minggu, penjualan naik drastis. Dari puluhan botol menjadi ratusan.
Distributor kecil mulai menghubunginya untuk kerja sama. Di antara semua pesan yang masuk, satu pesan membuat Ardi terdiam lama. Saya bangga sama kamu, Om Ardi. Mama nggak tahu aja kalau kamu hebat. Amel doain kamu terus, Amel. Senyum lembut muncul di wajah Ardi. Ia mengetik balasan singkat. Terima kasih, Amel. Om janji. Nanti mama kamu sendiri yang akan bilang kalau Om bukan orang bodoh. Di sisi lain, Nyonya Rita mulai merasa resah. Teleponnya terus berdering dari supplier, dari pelanggan baru yang memesan barang dalam jumlah besar. Tapi yang membuatnya gusar adalah satu hal. Semua orang mengira promosi hebat itu dilakukan olehnya. Padahal itu hasil kerja Ardi. Bagus sih penjualannya naik, kata salah satu stafnya. Tapi banyak pelanggan nyari orang namanya Ardi, katanya mau tahu rahasia promosi kita. Rita langsung berdiri dari kursi. Ardi, mereka nyari dia. Ya, Bu, katanya dia yang bikin iklan yang viral itu. Wajah Rita memucat. Egonya tercabik. Iya, seorang janda kaya yang terkenal cerdas dalam bisnis. Kini harus mendengar bahwa seorang guru les miskin berhasil mengangkat produknya tanpa bantuan siapapun. Namun bukannya bersyukur, ia justru semakin membenci Ardi. Baiklah, guru les, katanya pelan dengan senyum dingin. Kamu boleh naik sebentar, tapi aku akan pastikan kamu jatuh lebih keras nanti. Malam itu, Ardi menatap daftar pesanan yang terus bertambah di layar laptopnya. Tapi di balik senyumnya, ia tahu sesuatu, kesombongan Nyonya Rita belum selesai. Dan perjuangannya baru saja dimulai. 2 bulan belum habis. Nyonya, bisiknya. Kita lihat nanti siapa yang berlutut. Sore itu, hujan turun rintik-rintik di halaman rumah megah Nyonya Rita. Udara terasa dingin. Tapi suasana di ruang tamu jauh lebih dingin lagi. Ardi datang dengan wajah lelah namun penuh semangat. Di tangannya, ia membawa laporan penjualan produk Care Glow. Hasil kerja kerasnya selama sebulan lebih tanpa tidur cukup. Saat ia mengetuk pintu, seorang pembantu membuka dengan wajah sinis. Mas Ardi, ibu lagi kumpul sama tamu-tamu penting. Mending jangan ganggu. Ardi menghela napas pelan. Saya cuma mau menyerahkan laporan hasil penjualan. Mbak, sudah waktunya Nyonya tahu. Dari dalam, terdengar suara tawa keras para tamu wanita. Dan di antara mereka, suara Nyonya Rita yang jelas terdengar. Hahaha, kalian tahu nggak? Aku sedang kasih tantangan ke guru les anakku. Bayangin, dia sok-sokan jual produkku di internet. Katanya bisa bikin laku 1000 botol. Hahaha, aku kasih waktu 2 bulan. Lucu, kan? Tawa mereka meledak serempak. Ardi berdiri di depan pintu, mendengarkan semua hinaan itu. Sakit tapi bukan karena ejekan itu, melainkan karena orang yang ia bantu. Mati-matian justru menjadikannya bahan tertawaan. Tak tahan lagi, ia melangkah masuk perlahan. Semua kepala menoleh. Rita menatapnya dengan senyum mengejek. Oh, ini orangnya, guru les sekaligus penjual online dadakan. Salah satu tamunya berbisik sambil menahan tawa. Masih muda ya, tapi sayang, tampangnya kayak marketing toko kecil. Rita berdiri, berjalan mendekat dengan langkah anggun tapi menusuk. Jadi, Ardi, kamu mau lapor hasil jualanmu? Berapa? 5 botol? 10? Jangan bilang 100, nanti aku ketawa beneran. Ardi menatapnya dengan tenang. 620 botol, Nyonya. Hening. Para tamu saling berpandangan, tak percaya. Rita tersenyum kaku, lalu tertawa dingin. Hahaha, 620. Jangan bercanda. Ardi, kamu pikir aku bodoh? Mana buktinya? Ardi menyerahkan berkas laporan dan tangkapan layar dari marketplace. Semuanya nyata, nama pembeli, total transaksi, komentar positif, dan tagar cahaya alami yang kini trending. Salah satu tamu mengambil berkas itu, membaca dengan mata terbelalak. Rita, ini asli. Lihat, nama brandmu naik pesat. Orang-orang beneran beli produkmu karena kampanye ini. Rita mendadak kehilangan kata. Wajahnya tegang, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kekaguman. Ia menatap Ardi tajam dan berkata, kalaupun itu benar, bukan berarti kamu pintar. Mungkin cuma kebetulan. Jangan berlagak hebat. Kamu tetap cuma guru les miskin yang kebetulan beruntung. Kata-kata itu menghujam seperti pisau ke dada Ardi, namun ia hanya tersenyum tipis. Kalau itu kebetulan, Nyonya, semoga kebetulan ini terus menguntungkan Anda. Para tamu mulai berbisik pelan. Beberapa tampak kagum pada ketenangan Ardi. Salah satu dari mereka bahkan berkata lirih. Pemuda itu sopan, tapi cerdas. Kamu beruntung punya orang seperti dia, Rita. Rita menatapnya tajam. Diam kamu, katanya dengan nada tinggi.
Ia lalu memalingkan wajah ke Ardi, menatapnya seolah menantang. Kamu pikir dengan hasil ini aku bakal kagum? Tidak. Ardi, kamu tetap di bawah. Jangan lupa tempatmu. Kamu masih kerja di rumahku, bukan di perusahaan besar. Ardi menunduk hormat. Saya tahu tempat saya, Nyonya. Tapi saya juga tahu siapa yang sedang naik dan siapa yang takut kalah. Tatapan mereka bertemu tajam, diam, tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya, Nyonya Rita merasa kalah dalam pandangan. Ia membuang muka dan berteriak pada pembantunya. Antar dia keluar. Saya nggak mau lihat mukanya lagi hari ini. Ardi berbalik tanpa sepatah kata pun. Langkahnya mantap, meski dadanya bergetar menahan emosi. Saat ia menutup pintu, salah satu tamu berkata pelan, Rita, kamu terlalu sombong. Lelaki seperti itu, langka. Kamu akan menyesal kalau terus menghina dia. Rita hanya terdiam. Ia tidak menjawab. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh, bukan sekadar amarah, tapi takut. Takut karena lelaki miskin yang ia hina, ternyata mulai mengubah segalanya. Pagi itu, rumah megah milik Nyonya Rita terasa berbeda. Biasanya sunyi dan angkuh. Kini terdengar suara dering telepon tanpa henti. Notifikasi masuk dari ponsel, dan para staf rumah yang berlari ke sana kemari. Di ruang kerjanya, Rita duduk dengan wajah bingung. Kenapa ini? Kenapa semua orang menelponku? Kenapa toko onlineku penuh pesanan? Salah satu asisten pribadinya datang dengan terburu-buru. Nyonya, produk Air Glow kita laris, ludes di semua marketplace. Bahkan reseller baru terus minta stok tambahan. Rita berdiri, matanya membulat tak percaya. Mustahil. Siapa yang promosikan? Aku belum pasang iklan apapun minggu ini. Sang asisten menyerahkan ponselnya, memperlihatkan layar TikTok dan Instagram yang dipenuhi video bertanda tagar cahaya alami Bir Glow. Dan di setiap video, muncul wajah Ardi dengan gaya bicara sederhana tapi menyentuh. Cantik itu bukan soal mahalnya kosmetik, tapi bagaimana produk alami menjaga cahaya wajahmu. Air Glow cahaya alami yang tulus, seperti senyummu. Rita menatap video itu lama. Setiap unggahan ditonton ratusan ribu kali, dengan ribuan komentar positif dari para wanita. Mas Ardi keren banget, ngomongnya jujur. Baru pertama kali lihat iklan yang nggak dibuat-buat. Beli produk Air Glow-nya, asisten melanjutkan. Nyonya, omset kita 2 kali lipat dari target. Dan yang menarik, hampir semua pembeli tahu produk ini dari video Ardi. Rita terpaku, tangannya bergetar halus. Jadi, semua ini karena dia. Beberapa hari kemudian, Ardi datang lagi ke rumah itu. Ia disambut oleh 2 orang satpam dan asisten yang kini tampak canggung. Sebelum sempat mengetuk pintu, Nyonya Rita sudah berdiri di depan, berusaha menjaga wibawa. Jadi kamu datang untuk pamer hasil kerjamu, katanya datar. Ardi menatapnya tenang. Saya datang untuk melaporkan bahwa produk Anda sudah menembus angka penjualan 10.000 botol, Nyonya, dan saya sudah menyelesaikan tantangan 2 bulan lebih cepat. Nada suaranya sopan, tapi mantap. Rita terdiam. Ucapan itu mengingatkannya pada kalimatnya sendiri waktu itu, penuh ejekan dan sombong. Kalau kamu bisa menjual produk ini, aku rela menikah denganmu. Kini kata-katanya sendiri menghantam balik seperti tamparan halus. Ia menelan ludah. 10.000 botol. Hanya dalam sebulan. Ardi mengangguk. Saya gunakan media sosial, targetkan konsumen remaja dan ibu muda. Saya juga buatkan komunitas pelanggan loyal yang saya beri nama Cahaya Alami Squad. Mereka bantu promosi tanpa dibayar, karena merasa percaya dengan produk Anda. Rita mendengarkan tanpa bisa menyela. Wajahnya perlahan berubah dari angkuh menjadi kagum. Dari kagum menjadi malu. Namun gengsinya belum runtuh. Ia tersenyum dingin, mencoba menutupi keterkejutannya. Jadi kamu pikir kamu hebat? Ya, jangan merasa lebih dari yang seharusnya. Aku masih pemilik produk ini, bukan kamu. Ardi menunduk sedikit. Benar, Nyonya, Anda pemiliknya. Tapi kadang, pemilik lupa siapa yang membuat karyanya dikenal. Kata-kata itu menancap dalam di hati Rita. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap lelaki muda di depannya sederhana, tapi punya karisma yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anak kecilnya, Amel, tiba-tiba muncul dari balik pintu, berlari memeluk Ardi. Kak Ardi, semua teman-temanku pakai produk Mama karena Kak Ardi yang iklanin. Mama sekarang terkenal banget. Rita menatap anaknya, lalu menatap Ardi lagi. Dalam hatinya, ada rasa aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran kagum, malu, dan penyesalan. Ardi tersenyum pada Amel, lalu berpaling ke ibunya. Saya pamit dulu, Nyonya.
Terima kasih sudah mempercayai saya meski awalnya tidak benar-benar percaya. Ia berjalan pergi perlahan, meninggalkan aroma kemenangan yang tidak dibungkus kesombongan, melainkan ketulusan. Rita hanya bisa berdiri di sana, menatap punggung Ardi yang semakin jauh. Satu kalimat lirih keluar dari bibirnya, hampir tak terdengar. Ardi, maafkan aku. Malam itu, di kamarnya yang sunyi, Rita menatap layar ponselnya menonton ulang semua video Ardi. Setiap kata, setiap senyum, setiap niat tulus yang terekam membuat dadanya sesak. Ia menutup wajah dengan tangan. Air mata perlahan jatuh. Lelaki itu bukan cuma guru les. Dia guru yang mengajari aku arti rendah hati. Beberapa minggu berlalu setelah kesuksesan besar produk Care Glow, nama Ardi kini dikenal luas di dunia bisnis daring. Banyak perusahaan kosmetik dan fashion berlomba-lomba menghubunginya, menawarkan kerjasama, bahkan posisi strategis dengan bayaran fantastis. Namun di sisi lain, di rumah besar milik Nyonya Rita, suasana berubah muram. Wanita itu sering termenung di balkon lantai 2, menatap jauh ke arah jalanan di mana dulu Ardi sering datang dengan motor tuanya. Setiap kali mendengar suara motor lewat, hatinya berdebar berharap itu dia. Tapi yang lewat hanya suara angin, meninggalkan hampa di dada seorang wanita yang pernah menghina orang dengan kesombongan. Malam itu, Amel datang menghampiri ibunya. "Mama, Kak Ardi nggak datang lagi ya?" Rita terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Iya sayang, dia sudah kerja di tempat lain sekarang. Lebih besar, lebih bagus." Anak itu menunduk sedih. "Tapi aku kangen ke Ardi, dia selalu sabar ngajarin aku. Gak pernah marah, beda sama mama." Kalimat polos itu menusuk dalam ke hati Rita. Ia menghela napas panjang. "Mama juga kangen, Amel. Mama cuma malu." Keesokan harinya, Rita memberanikan diri datang ke kantor baru Ardi. Bangunan itu sederhana tapi ramai dipenuhi anak muda yang bersemangat. Di depan pintu tertulis, "Cahaya Alami Digital Agency Founder, Ardi Saputra." Langkah Rita gontai, hatinya bergetar. Ia tidak menyangka pemuda yang dulu ia hina sebagai guru les miskin, kini punya perusahaan sendiri. Saat masuk, beberapa staf mengenalinya. Itu bukan Nyonya Rita, ibu yang punya brand Care Glow. Dia datang ke sini. Untuk apa? Ya, bisik-bisik itu tak bisa ia elakkan. Lalu pintu ruang kerja terbuka. Ardi keluar, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Tapi wibawa dan karismanya terasa kuat. Rita menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Ardi," katanya lirih. Ardi menatap tenang, tanpa amarah. "Selamat siang, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu?" Nada suaranya sopan, tapi berjarak berbeda dengan dulu. Rita menelan ludah, mencoba bicara. "Ardi, aku datang bukan sebagai Nyonya besar. Aku datang sebagai seseorang yang menyesal." Semua mata pegawai di ruangan itu memandang ke arah mereka. Tapi Rita tidak peduli lagi dengan gengsi. Ia menunduk dalam-dalam. "Aku malu. Ardi, aku hina kamu, rendahkan kamu, bahkan jadikan kamu bahan tertawaan. Padahal kamu yang menyelamatkan bisnisku. Kamu yang bikin aku sadar. Selama ini aku yang miskin bukan kamu." Ardi menatap wanita itu lama. Ia bisa saja merasa puas, tapi yang ia rasakan justru iba. Perlahan ia berkata, "Saya tidak menyimpan dendam, Nyonya. Saya hanya belajar, kalau kadang hinaan bisa jadi api yang menguatkan." Rita mengusap air matanya, lalu berusaha tersenyum getir. "Kalau aku boleh minta satu hal, Ardi, bukan soal bisnis, bukan soal kerja sama, tapi maaf karena sudah buta mata dan hati." Ardi menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Nyonya, karena tanpa penghinaan Anda waktu itu, mungkin saya tidak akan berjuang sejauh ini." Suasana hening. Para pegawai yang melihat menunduk, menyaksikan momen yang menyentuh hati antara dua manusia yang dulu berseberangan. Rita menatap Ardi dengan mata yang lembut, penuh penyesalan sekaligus kekaguman. "Ardi, kalau saja waktu bisa diulang, mungkin aku takkan berkata sekejam itu. Dan mungkin, aku takkan hanya sekadar berterima kasih padamu, tapi juga mencintaimu." Ucapan itu membuat ruangan membeku. Ardi menatapnya lama, kemudian berkata pelan, "Terima kasih, Nyonya. Tapi biarlah waktu yang menjawab semua. Saya hanya ingin terus berjalan di jalan saya sendiri." Rita menunduk, tersenyum pahit, tapi ada kelegaan di wajahnya. Ia tahu mungkin penyesalannya datang terlambat. Namun setidaknya, ia sudah mengatakan yang seharusnya ia katakan sejak dulu. Sebelum pergi, ia berbisik lirih, "Teruslah bersinar, Ardi, karena cahayamu bukan cuma untuk bisnisku, tapi juga untuk hati yang pernah gelap sepertiku." Malam itu, dari mobilnya, Rita menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip indah, seperti menggambarkan cahaya baru dalam hidupnya. Ia tersenyum dengan air mata yang menetes pelan. Kadang Tuhan mengirim guru
Bukan untuk anakku, tapi untukku. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir antara Ardi dan Nyonya Rita. Nama Ardi kini melambung tinggi. Ia menjadi pembicara muda terkenal di berbagai seminar bisnis, diundang televisi, bahkan diangkat sebagai duta digital marketing oleh pemerintah. Namun di balik kesuksesannya, ada satu wajah yang masih sering muncul dalam pikirannya. Wajah seorang wanita yang dulu menghina dan menantangnya dengan sombong, tapi kemudian menyesal dengan tulus Rita. Setiap kali Ardi melihat botol produk Air Glow, ia teringat masa-masa awal perjuangannya. Kalau bukan karena hinaannya waktu itu, mungkin aku takkan berdiri sejauh ini, gumamnya lirih di balik layar laptopnya. Sementara itu, di rumah besar yang dulu megah, Nyonya Rita kini hidup lebih sederhana. Bisnisnya tetap berjalan, tapi ia memilih mundur perlahan dari sorotan. Ia banyak menghabiskan waktu dengan Amel, mengajar, dan menulis buku kecil berjudul Cahaya dari Seorang Guru Les. Suatu hari, Amel datang membawa brosur. "Mama, Kak Ardi mau jadi pembicara di seminar bisnis minggu depan, di hotel besar dekat sekolahku." Rita tertegun. "Ardi," katanya pelan, seolah nama itu membangunkan hatinya yang lama tertidur. Ia menatap brosur itu lama. Wajah Ardi di sana tampak berbeda, lebih dewasa, berwibawa, tapi matanya tetap lembut seperti dulu. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk datang diam-diam ke seminar itu. Hari yang ditunggu pun tiba. Ruang ballroom penuh oleh ratusan peserta. Lampu-lampu megah, layar besar menampilkan tulisan, "Bangkit dari Hinaan, Kisah Nyata Ardi Saputra." Rita duduk di barisan paling belakang, mengenakan kerudung lembut dan pakaian sederhana. Tak ada yang mengenalinya lagi sebagai janda kaya sombong dulu. Ardi naik ke panggung, tepuk tangan bergema. Ia mulai bercerita tentang masa-masa sulitnya, tentang guru lesannya, dan tentang seseorang yang dulu menantangnya dengan kata-kata yang menyakitkan. "Dulu, saya pernah dihina oleh seorang wanita kaya. Katanya saya cuma guru les, tak akan bisa sukses. Tapi justru dari hinaan itulah saya belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh status, tapi oleh ketekunan." Rita menunduk, menahan air mata. Ia tahu persis siapa wanita yang dimaksud Ardi. Tiap kata terasa seperti pisau lembut yang membuka luka lama, tapi juga menyembuhkannya perlahan. Ardi melanjutkan, suaranya tenang tapi penuh makna. "Dan lucunya, wanita itu justru menjadi orang yang membuka jalan bagi keberhasilan saya. Tanpa ia sadari, dia bukan musuh saya, tapi guru yang membuat saya tumbuh." Semua orang bertepuk tangan, tapi dari balik kerumunan itu, seorang wanita menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia melihat arti sejati dari penyesalan dan pengampunan. Usai acara, Rita menunggu di luar ruangan. Langkah Ardi perlahan keluar, dikerumuni banyak orang, tapi saat matanya bertemu dengan sosok yang berdiri di pojok pintu, waktu seolah berhenti. "Nyonya Rita," ucap Ardi pelan, sedikit terkejut. Rita tersenyum lemah, menunduk dalam. "Sudah lama, Ardi." Ardi menatapnya lembut. "Saya senang melihat Nyonya sehat." Rita menatapnya dengan mata yang berkaca. "Terima kasih, Ardi, aku datang bukan untuk nostalgia, hanya untuk bilang satu hal." Ia menarik napas panjang. "Terima kasih karena dulu kamu mau menerima hinaanku. Karena dari situ, aku belajar arti rendah hati, arti kerja keras, dan arti cinta yang tulus tanpa pamrih." Ardi terdiam. Kata cinta itu membuat dadanya bergetar halus. Ia menatap wanita di depannya tak lagi dengan perasaan benci atau gengsi, tapi dengan rasa hormat yang dalam. "Semua sudah berlalu, Nyonya. Sekarang kita sama-sama berjalan di jalan yang lebih baik," kata Ardi lembut. Rita tersenyum, menahan air mata. "Tapi satu hal, Ardi, aku tidak menyesal pernah menantangmu dulu. Karena justru dari tantangan itulah, aku mengenal lelaki yang luar biasa seperti kamu." Mereka berdua saling diam sejenak. Tak ada kata cinta di antara mereka, tapi mata mereka saling berbicara. Ada pengertian, ada penghargaan, ada kenangan yang tak akan hilang. Beberapa bulan kemudian, buku karya Rita, Cahaya dari Seorang Guru Les, resmi terbit. Di halaman pertama tertulis, "Untuk Ardi Saputra, pemuda yang mengajar anakku dan tanpa sadar juga mengajar ibunya tentang makna hidup." Ardi menerima satu eksemplar buku itu. Ia tersenyum kecil, menatap langit sore yang berwarna jingga. "Terima kasih, Nyonya. Anda benar, kadang hinaan bisa jadi doa terselubung." Angin berhembus pelan, suara anak-anak bermain di kejauhan, seolah menutup kisah panjang antara seorang janda kaya yang sombong dan seorang guru les miskin, yang kini menjadi legenda. Namun di hati mereka berdua, cerita itu tak pernah benar-benar berakhir karena dari kebencian lahir pelajaran, dan dari pelajaran
tumbuh pengampunan.